Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Take a bus or a plane, it don't matter where. This day is ours, and you and I will bring the sunshine. Oh yeah. Everywhere we go, everywhere we go. Everywhere we go, 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 we bring the sunshine. Everywhere we go, everywhere we go, we bring the sunshine. Everywhere we go, everywhere we go, we can be in a place that you wanna be. As long as you're here right next to me, there'll be no doubt that you and I will bring the sunshine. Oh yeah. Itu ada tulisannya ya, pos pengamatan gunung api Semeru. Tuh di sini nih, pos pengamatan gunung api Semeru. Oke, kita lanjut perjalanannya. Oke dulur, kita melanjutkan perjalanan ke satu titik lokasi yang menurut saya punya peranan penting tapi sedikit terabaikan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sistem pemantauan terhadap kegiatan Gunung Semeru sampai saat ini dilakukan secara visual, secara deformasi, dan pengamatan kegempaan dari pos pengamatan Gunung Semeru yang terletak di Gunung Sawur, berlokasi di Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sedangkan pos pengamatan Argosuko di Desa Argomulyo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, merupakan pos pendukung saja. Jadi hanya dilakukan pengamatan secara visual. Selain pemantauan seismik, pada tahun 2005 itu telah dipasang sebuah tiltmeter yang terletak 500 meter di sebelah sisi utara kawah aktif ya. Jadi dari hasil pengukuran dan perhitungan tiltmeter tersebut menunjukkan adanya proses inflasi dan deflasi pada tubuh gunung Semeru ya, gunung api Semeru, yang berasosiasi dengan laju suplai magma dalam dapur magmanya. Jadi interpretasi tiltmeter gunung api Semeru itu menunjukkan laju suplai magmanya itu sebesar 5 meter kubik per menit. Jadi itu di data tahun 2006 ya, ini masih belum diperbarui lagi. Nah, secara visual pengamatan yang dilakukan secara menerus dari pos pengamatan Gunung Sawur dan Argosuko itu meliputi tinggi letusan abu, warna abu vulkaniknya, jadi ada yang warna putih, ada yang abu-abu gelap, ada yang kehitaman, tekanan dan arah sebaran abunya itu mengarah kemana.
menganaktirikan keberadaan pos pantau Argo Sukhoi. Jadi meskipun hanya sebatas pemantauan visual saja, bukan berarti di sisi selatan atau barat daya itu tidak perlu dilengkapi alat-alat pemantauan yang sama dengan pos pemantauan lainnya. Karena bukan berarti di sisi selatan ataupun barat daya bukan merupakan kawasan rawan bencana juga. Kita ada pertigaan ini di depan. Pertigaan ini itu ada arahnya menuju pos pengamatan Gunung Api Semeru. Ada 7.000 meter ke arah kanan. Jadi kalau kita menilik sejarah aktivitas Gunung Semeru, kalau kita lihat sejarah ya, itu tahun 1952 bencana erupsi sekunder banjir lahar dingin Gunung Semeru itu sampai ke daerah Totokan Malang. Nah kalau saya ingat lagi, kalau nggak salah ya, itu di tanggal 27 April tahun 1958 itu aliran lava serta awan panas gugurannya ke sepanjang 1 km ya, itu mengarah ke Kali Glidik. Nah di tahun 1961 itu terjadi letusan strombolial yang material letusannya itu juga mengarah ke sisi arah barat, sehingga ke Arcopodo ya untuk material letusannya, dan sampai melewati musuh Pompe. Nah di tahun 1972 saat pertumbuhan kubah lava masih terus berlangsung, itu pertumbuhan kubah lava dari Gunung Semeru itu mencapai ketinggian 3.744,5 meter dari permukaan laut. Oke dulur, jadi kita sudah sampai di pos pengamatan Gunung Api Semeru di Argo Sukhoi ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan pos pantauannya, ini dia. Jadi ini kan ada tiga tuh, sayang sekali hari Minggu ya, jadi kita ya ada pos pemantauan Gunung Semeru di Gunung Sawur, terus sama di Argo Sukhoi. Nah di sini ya, ini pos pantaunya, cuman di sini itu secara visual aja. Tempatnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Argo Sukhoi, Desa Argo Yuwono, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jadi ini
Kita berada di Desa Argoyuwono, Argosuko. Nah, seringkali kita bicarakan pada saat live streaming ya. Jadi baru ini kita tahu ini ada 1, 2, 3, 5 panel tenaga surya untuk kelistrikannya. Dan dibuka, petugas tidak ada hari Minggu libur. Dan memang dari sini kelihatan dengan jelas itu Gunung Semerunya. Jelas banget memang dari sisi arah selatan. Itu secara visual kita bisa melihat dari sini. Kita coba zoom. Sedikit tertutup oleh asap awannya. Itu sebentar lagi. Tadi malam ada itu yang putih-putih itu kan, Ya, bawahnya kan ada gundukan itu. Ya. Kita tadi malam ada di situ. ada di. Dan itu terlihat dengan jelas ya. Putih-putih itu dari ujung lava ya. Itu di bawahnya tadi malam kita ada di situ. Nah, saya zoom. Tuh. Kelihatan jelas ya. Jadi kuburan kubah lava sisi arah selatan itu turunnya ke situ. Kelihatan kalau meluber ya. Lebar. Nah, kalau kita semalam ada di titik sana di jarak 4 kilo dari puncak Gunung Semeru. Nah, kalau kita dari jalur ini, jalur jalan setapak ini, kita lanjut lurus ke depan. Kita lanjut lurus ke depan sana. Itu kita akan sampai ke Candi Jawar. Ada yang menyebut Candi Jawar, ada yang menyebut Candi Samudro. Ini candi buatan ya. Jadi kalau yang asli yang purbakala itu di tempat kita live stream kemarin di ujung sana. Cocok sekali tempatnya untuk memantau visual dari Gunung Semeru. Udaranya juga sangat sejuk dan visualnya sangat jelas sekali. Oke dulur, itu kelihatan ya ada di puncak Jobring Salopo. Kalau misalkan saya zoom, kelihatan jelas. Kebetulan pas ada letusan, terlihat ada letusan dari bawah Jobring Salopo. Oke, ikuti terus perjalanan Cak Basman dan juga Pak Deputi menyisiri area sekeliling Gunung Semeru sambil mendapatkan informasi dan visual yang cukup penting untuk kita bahas dan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.